Aku tidak pernah menyangka malam itu akan jadi malam yang sulit kulupakan. Awalnya sederhana. Aku hanya main ke rumah Dika, teman kantor yang sudah beberapa kali mengajakku mampir. Katanya rumahnya searah dengan kosku, jadi sekalian saja mampir, nonton bola, lalu pulang. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi terasa hangat. Begitu masuk, aroma masakan langsung menyambut. Ibunya, Tante Dewi, menyambutku dengan senyum ramah. "Oh, ini teman kantor yang sering kamu ceritakan itu ya?" Katanya pada Dika sambil menatapku dari atas sampai bawah dengan ekspresi menilai tapi tetap sopan. Aku jadi salah tingkah sendiri. "Iya tante," jawabku sambil tersenyum kaku. Tante Dewi terlihat masih muda untuk ukuran ibu-ibu. Cara bicaranya santai, bahkan sedikit genit, tapi tidak berlebihan. Ia sering melempar candaan yang membuat suasana jadi cair. "Jangan cuma nonton bola terus ya, sesekali bantu angkat galon juga," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. "Siap tante." Malam itu berjalan biasa. Kami menonton bola sambil makan gorengan. Dika sempat keluar sebentar membeli minuman tambahan. Aku sendirian di ruang tamu bersama Tante Dewi yang sedang membereskan meja. "Kamu asli mana?" tanyanya tiba-tiba. "Dari luar kota tante, di sini cuma kerja." "Berarti jauh dari keluarga?" Aku mengangguk. Entah kenapa pertanyaan itu terasa lebih dalam dari sekadar basa-basi. Tante Dewi duduk di sofa seberangku. Jaraknya tidak terlalu dekat, tapi cukup membuatku sadar bahwa hanya kami berdua di ruangan itu. "Kadang capek ya, jauh dari rumah," katanya pelan. Aku mengangguk lagi. "Lumayan tante." Belum sempat aku melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Seperti sesuatu jatuh cukup keras. Tante Dewi berdiri cepat. "Aduh, kayaknya rak piringnya lagi." Ia berjalan ke dapur. Aku refleks ikut membantu. Saat masuk, ternyata salah satu kaki rak kayu sedikit lepas sehingga miring. "Bisa bantu pegangin?" katanya sambil menunjuk bagian bawah. Aku jongkok untuk menahan sisi rak, sementara ia membetulkan bagian atas. Posisi kami cukup dekat, dan tanpa sengaja tangannya menyentuh lenganku. Refleks kami sama-sama berhenti sepersekian detik. "Maaf," katanya pelan. "Gak apa-apa tante." Suasana mendadak canggung. Untungnya Dika kembali tepat waktu. "Wah, sudah kompak saja kalian," candanya. Aku langsung berdiri, pura-pura sibuk membersihkan tangan. Sekitar pukul 11 malam, Dika mendapat telepon dari kantor. Ada masalah mendadak dan ia harus pergi sebentar. "Paling 1 jam," katanya. "Santai aja di sini." Aku sebenarnya ingin ikut pulang saja, tapi sudah terlanjur tanggung. Lagi pula hujan mulai turun cukup deras. Rumah mendadak kembali sunyi setelah Dika pergi. Tante Dewi berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang turun makin lebat. "Kayaknya kamu yang gak bisa pulang cepat malam ini," katanya tanpa menoleh. Aku tersenyum kecil. "Iya tante, nunggu reda dulu." Ia menoleh pelan, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, setengah serius. "Kalau begitu, kamu bisa bantu tante satu hal lagi nggak nanti malam?" Aku mengernyit, belum mengerti maksudnya. "Membantu apa tante?" Tante Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan menuju ruang tengah. Aku mengikutinya dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan sedikit was-was. "Pompa air di belakang suka macet kalau hujan deras," katanya akhirnya. "Kalau dibiarkan, toren nggak terisi sampai pagi." Aku hampir tertawa dalam hati. Ternyata bukan sesuatu yang aneh seperti yang sempat terlintas di kepalaku. Aku merasa sedikit malu pada diri sendiri. "Oh, itu ya, boleh tante, saya lihat dulu." Kami berjalan ke bagian belakang rumah. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. Area belakang agak gelap, hanya lampu kecil yang menyala redup. Tante Dewi berdiri cukup dekat saat aku memeriksa mesin pompa. "Biasanya kalau dipukul sedikit di sini, hidup lagi," katanya sambil menunjuk bagian samping mesin. Aku mencoba mengikuti petunjuknya. Sekali, 2 kali, belum berhasil. Tante Dewi ikut jongkok di sampingku untuk melihat lebih jelas. Posisinya cukup dekat. Terlalu dekat mungkin. Aku bisa mencium aroma sabun dari bajunya yang basah sedikit terkena percikan hujan. "Tante sering sendiri di rumah?" tanyaku, berusaha mengalihkan suasana. "Iya, Dika kan sering pulang malam, bapaknya sudah lama meninggal." Nada suaranya berubah. Tidak sedramatis itu, tapi ada kosong yang terasa. Aku terdiam sesaat.
Maaf tante, saya nggak tahu. Sudah lama kok, katanya cepat lalu tersenyum kecil. Cuma kadang rumah terasa terlalu sunyi. Kalimat itu membuatku berhenti memukul pompa. Sunyi, kata yang sama yang kurasakan saat tinggal jauh dari keluarga. Tiba-tiba mesin pompa menyala keras setelah kupukul sedikit lebih kuat. Wah, hidup! Seruku spontan. Tante Dewi tertawa lepas. Suara tawanya cukup nyaring sampai terdengar seperti teriakan kecil. Nah, itu dia. Pantesan tadi nggak mau hidup, kurang semangat dipukulnya. Kami sama-sama tertawa. Untuk beberapa detik, suasana terasa ringan. Tapi saat berdiri, kakiku sedikit terpeleset karena lantai licin. Refleks Tante Dewi memegang lenganku agar aku tidak jatuh. Pegangannya kuat dan wajah kami mendadak sangat dekat. Kami saling menatap beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Aku bisa melihat gurat lelah di matanya, tapi juga ada kehangatan yang aneh. Seperti seseorang yang sudah lama tidak diajak bicara dengan tulus. Tante cuma bercanda tadi, katanya pelan, masih memegang lenganku. Bukan maksud aneh-aneh. Saya tahu tante, jawabku cepat meski jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Beliau melepaskan tangannya perlahan. Kadang kalau hujan begini, suara pompa yang mati bikin panik sendiri. Makanya tante suka teriak-teriak kalau enggak mau hidup. Aku tersenyum lega. Jadi itu maksud teriak sampai pagi yang sering dikacandakan. Rupanya pompa air yang suka bermasalah, bukan hal lain. Kami kembali ke dalam rumah. Hujan belum juga reda. Tante Dewi mengambilkan handuk kecil untuk mengeringkan rambutku yang sedikit basah. Kamu ini baik ya, katanya tiba-tiba. Aku mengangkat alis. Baik karena bantu pompa? Bukan, karena kamu nenggak macam-macam meski situasinya bisa saja disalahartikan. Kalimat itu membuatku terdiam. Belum sempat aku merespons. Terdengar suara pintu depan dibuka keras. Sepertinya Dika sudah kembali. Pintu depan terbuka cukup keras. Disusul langkah kaki cepat memasuki ruang tamu. Wah, hujannya parah banget di luar. Suara Dika terdengar sedikit terengah. Aku dan Tante Dewi keluar dari dapur hampir bersamaan. Entah kenapa, aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan melakukan sesuatu, padahal tidak ada yang salah. Pompa airnya sudah hidup lagi, kata Tante Dewi santai, seolah ingin memastikan tidak ada yang aneh. Wah, mantap, berarti aman sampai pagi, jawab Dika tanpa curiga sedikit pun. Aku duduk kembali di sofa, mencoba menenangkan detak jantung yang masih belum sepenuhnya normal. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku sadar malam ini memberiku pelajaran yang tidak kecil. Dika kemudian sibuk bercerita tentang masalah kantor. Aku mendengarkan setengah hati. Pikiranku masih teringat kalimat Tante Dewi tadi. Karena kamu nggak macam-macam, meski situasinya bisa saja disalahartikan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Sekitar 1 jam kemudian, hujan mulai reda. Aku pamit pulang. Dika mengantarku sampai teras. Lain kali main lagi ya, katanya. Iya, pasti. Sebelum benar-benar melangkah keluar pagar, Tante Dewi ikut keluar membawa payung. Hati-hati di jalan, katanya pelan. Aku mengangguk. Terima kasih, Tante. Ada jeda singkat. Tatapan kami bertemu lagi, tapi kali ini berbeda. Tidak canggung, tidak juga menggoda. Lebih seperti saling memahami batas yang tak perlu dijelaskan. Kadang orang cuma butuh ditemani ngobrol tanpa dinilai, katanya pelan sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Aku berjalan pulang dengan langkah pelan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, tapi pikiranku justru terasa hangat. Sepanjang perjalanan, aku menyadari sesuatu. Situasi seperti tadi bisa saja berubah arah kalau aku atau Tante Dewi memilih untuk melangkah sedikit saja melewati batas. Tidak ada saksi, tidak ada yang tahu. Tapi justru disitulah nilai seseorang diuji. Godaan bukan selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk kesepian, perhatian kecil, atau percakapan tengah malam yang terasa terlalu nyaman. Beberapa hari setelah itu, Dika sempat bercanda di kantor. Ibu gue kalau pompa airnya mati pasti teriak-teriak, sampai pagi pun bisa. Aku hanya tertawa kecil. Kini aku tahu cerita di balik candaan itu. Tante Dewi bukan perempuan genit seperti yang mungkin disangka orang. Ia hanya seorang ibu yang kesepian, berusaha kuat setelah kehilangan pasangan. Dan aku hanya tamu yang kebetulan datang di waktu yang rawan.
Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kejadian itu, aku belajar bahwa kedewasaan bukan soal menahan diri karena takut ketahuan, tapi karena sadar ada batas yang harus dihormati. Menghargai orang lain berarti juga menjaga diri sendiri. Karena pada akhirnya, kehormatan tidak hilang dalam satu langkah besar, melainkan dalam keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele.